Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana sayyidu suhur wa unzila fihil Qur'an huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Khairal kiram yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua DKM Masjid Raya Telaga Kahuripan, Bapak DKM yang pasti, karena namanya belum dikasih tahu. Bapak DKM, mudah-mudahan Bapak DKM beserta staf jajarannya panjang umurnya, sehat badannya, mudah rezekinya, banyak duitnya, alhamdulillah, amin ya rabbal. Wabil khusus yang saya hormati akhina fillah ad-da'i ilallah al-mukarram al-ustad Lukmanuddin. Saya kenalnya Ustaz Lukman doang, belakangnya saya gak tahu. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, banyak duitnya, panjang umurnya, tambah istiqomahnya dalam membimbing kita ke jalan yang, kalau nambah istri terserah dia dah, saya kagak ikut campur sebelah situ mah. Alhamdulillah. Jamaah hadirin Masjid Raya Telaga Kahuripan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita panjatkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita mendapatkan syafaatul ujma di akhir nanti, amin ya rabbal. Alhamdulillah kita kumpul pada sore hari ini menjelang buka puasa di masjid yang mulia ini dengan tema Nuzulul Quran. Temanya kosong, diawali dengan khatmil Quran bersama ta'mir masjid. Kagak ada temanya, kosong ya Bu. Emang manusia lahir ke dunia itu diawali dari kosong Bu, nol, nggak punya dosa, nggak punya salah, nggak punya pahala juga. Ketika manusia dilahirkan, dari mana manusia dilahirkan? Mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ketika manusia dilahirkan, dikeluarkan, dari mana dikeluarkannya? Dari rahim orang tuanya. La ta'lamuna syai'an, nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, nol. Maka kata baginda Rasul, kullu mauludin yuladuna alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, nggak punya dosa, nggak punya salah. Ibarat kain putih nggak ada nodanya. Ibaratkan kertas yang putih tak ada setitik tinta pun di atasnya. Kita ketika lahir Bu, bersih, nggak punya dosa, alhamdulillah. Beranjak dewasa, masuk akil balik, mulai tahu yang namanya dosa, bener nggak? Kita masuk akil balik, mulai tahu melanggar perintah Allah Subhanahu. Dulu sholat males, kalau sholat masih kelihatan, puasa ya nggak kelihatan mah Pak. Puasa ibadah yang sir, nggak ada yang tahu. Nih sekarang pakai masker semua, ada yang tahu, ada yang masih puasa apa kagak? Nggak ada yang tahu Pak. Tengah hari kita lagi wudu sholat zuhur, kita telan tuh air, nggak ada yang tahu Bu, karena puasa nggak ada cirinya. Yang nyiriin kita doang. Puasa cirinya lemes, suka nyender di masjid. Tengah hari batuk-batuk, puasa. Lemes badannya, bibirnya kering, ngeludah mulu. Itu ciri kita yang nyiriin. Tapi kalau sholat kelihatan Bu, Allahu Akbar, takbirnya suaranya terdengar, gerakan tangannya ada, tahu orang dia lagi sholat. Haji, kita mau berangkat haji, sekampung tahu, sekampung nganterin kita,
Tahu kita berangkat haji, pulang-pulang nungguin oleh-oleh. Umroh pun begitu, zakat pun begitu, sedekah pun begitu. Hanya puasa, kata Allah, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku akan yang ngasih pahalanya. Makanya pahala puasa gede bener. Cuman sayang, kadang-kadang puasa kita tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kata baginda Rasul, kamin shaimin la salahu min siyamihi ilal juwal, atau saya berapa banyak orang yang puasa tapi dari puasa nggak dapat apa-apa, cuman juwal, atau cuman dapat lapar dan haus. Timbang nahan lapar dan haus mah gampang. Ya Pak. Pak, Bu, usu bener puasa apa? Nahan lapar sama haus mah gampang. Yang susah nahan apa? Nafsu. Karena puasa itu yang nilai Allah. Kalau nilainya 1 dari 10, mungkin kita dapat nilai 9, 10, ataupun ada yang nilainya 1. Karena ketika dia puasa, badannya puasa, mulutnya puasa, lisannya nggak puasa ngomongin orang. Ini bentar lagi mau buka nih, kita udah cakep bener puasa. Dari pagi kita zikiran, sholat duha, baca Quran, habis sholat kita ngaji, terus ditutup dengan mau bukber, buka puasa bersama. Ini cakep bener dah, udah gak ada yang ngomongin orang. Pas beduk masuk Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu ustadznya siapa sih itu? Nah itu tuh, hilang tuh pahala puasanya. Lah capek-capek kita nahan dari beduk subuh sampai sekarang kita tahan, pas mau ngebuka kita ngomongin orang dulu. Hati-hati Pak, Masya Allah. Makanya puasa itu perintah yang khusus, perintah yang spesial. Untuk siapa perintah puasa? Alladzina amanu, untuk mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu. Apa sih iman? Al-imanu huwa tasdiqu fi qalbi, meyakini di dalam hati, wa takriru bil lisan. Saya yakin adanya Allah, yakin adanya malaikat, yakin percaya ada surga neraka, percaya. Mana buktinya? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Cuman kadang-kadang keyakinan kita suka goyang Pak. Iman kita kadang-kadang suka luntur, suka hilang. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul. Itu keimanan kita. Kalau lagi susah kita ingat sama Allah, ya Allah, kenapa hidup saya susah bener ya Allah? Kenapa urusan gak gol-gol ya Allah? Itu proyek gak pernah gol ya Allah, ketunda mulu ya Allah. Bagaimana ini urusan ya Allah? Ingat sama Allah, pas di bol proyeknya lupa sama Allah. Ya, belah sono, kalau sebelah sini mah insya Allah gak ada yang pernah lupa sama Allah. Ingat terus. Ya Allah, kenapa kalau meninggalkan aku? Allah gak pernah ninggalin kita Bu. Allah gak pernah jauh dari hambanya. Allah itu dekat. Yang lari dari rahmat Allah kita, yang lari meninggalkan Allah kita, yang menjauh dari rahmat Allah kita. Allah pengennya dekat. Kata Allah, wahai Muhammad, katakan apabila hambamu bertanya tentang aku, jawab inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, katakan kepada hambamu, kepada umatmu, kalau dia bertanya tentang aku, jawab aku dekat. Allah dekat Pak. Allah dekat. Sedekat-dekatnya istri kita lebih dekat Allah. Cuman kadang-kadang kita yang jauh dari Allah, kita yang lari dari Allah, kita yang gak mau dekat sama Allah. Allah panggil hayya 'alan shalah, kita sibuk sama dunia kita. Hayya 'alan shalah, bentar lagi ini mau tanda tangan. Hayya 'alan shalah, ntar dulu anak lagi rewat. Hayya 'alan shalah, tanggung lagi ngepel. Hayya 'alan shalah, sinetron belum rapi. Allah panggil kita untuk sholat, kita masih mikirin dunia. Padahal Allah sudah subhanahu wa ta'ala sudah janjikan, siapa orang yang taat kepadaku, siapa dia yang ikut aturanku, siapa yang mau melaksanakan perintahku, akan aku jamin hidupnya. Cuman kadang-kadang kita belah sini kurang yakin Pak. Karena Allah bilang, wa may yattaqillah, siapa orang yang bertakwa kepada aku. Terus kata Allah apa yang dijanjikan? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari tempat yang enggak duga-duga Pak. Benar enggak? Bapak Ibu pernah enggak mikir?
Lagi butuh bener nih, tahu-tahu ada orang nganterin duit. Kita lagi butuh duit nih Pak, 10 juta. Kita doa, tahajud bangun, duha kita kerjain, sholat hajat kita laksanain. Tahu-tahu tengah malam ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum, kata Pak DKM. Siapa? Saya Pak. Bawa duit 10 juta, kakinya nggak kelihatan, mukanya madep belakang. Kira-kira tuh duit diambil kagak? Bu, kalau tengah malam ada yang ngetok pintu, pakaiannya putih, mukanya nggak mau dilihat, kakinya nggak napak, bawa duit 10 juta, ibu ambil apa kagak? Hah? Lah kalau saya mah saya ambil aja. Mau pocong kuntilanak yang bawa juga, kita mau butuhnya duit. Ya kan? Maka ada analogi begini Pak. Ini ada 3 karyawan nih, Bapak kerja kan? Bapak kerja, kalau masuk datang telat diomelin nggak Pak? Kalau kerja nggak masuk di SP apa nggak Pak? Ini ada 3 karyawan nih Pak nih. Yang pertama ini karyawan masuk jam 8, datangnya setengah 9. Pulangnya jam 4, setengah 3 dia udah pulang. Emang karyawan kurang ajar ini tuh. Udah gitu males. Kerjaannya di kantor ngomongin bosnya doang. Bos pelit, bos medit, bos nggak tahu susahnya karyawan, bos begini, bos begitu, diomongin jeleknya. Ini karyawan yang pertama. Ada karyawan yang kedua. Sehari masuk, sehari libur, sehari masuk, sehari bolos, sehari masuk, sehari bolos. Mintanya kagak tanggung-tanggung, setiap datang kasbon mulu. Ini karyawan yang kedua nih. Ini ada yang ketiga nih. Karyawan yang ketiga, dia masuk 30 menit sebelum masuk dia udah datang. Masuk setengah 8, jam 7 dia udah nyampe. Rajin bener. Dia sapuin semuanya. Ya, ada tuannya, kejelekan tuannya nggak pernah diomongin. Pokoknya lurus saja nih orang. Pulangnya jam 4, setengah 5 dia baru pulang. Suatu saat karyawan yang pertama punya butuh. Ketok pintu, assalamualaikum bos, saya butuh duit, pinjam duit mau kasbon. Wah, diceramain sama bos, lu kerja males, bla 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 segala macam, tapi dikasih nggak? Dikasih walaupun bari marah. Yang kedua pun begitu. Ente syukuran nggak pecat, asal datang kasbon mulu. Yang kemarin belum rapi, sekarang mau kasbon lagi. Tapi dikasih nggak? Dikasih walaupun bari diancem. Nih yang ketiga Pak. Dia tahu-tahu datang suatu hari murung Pak. Yang tadinya semangat murung, duduk di pojokan. Bosnya lewat, ditanya, kenapa ente? Puyeng banget kelihatannya. Iya nih, anak belum bayar sekolahan, yang kecil pengen disunat, rumah belah sononya bocor. Oh begitu. Terus butuh apa? Ya butuh duit, berapa? 10 juta, ntar datang ke rumah. Begitu. Kagak minta ditawarin. Ibaratnya apa Pak? Nih kita juga mengabdi kepada Allah begitu Pak. Ibadah sama Allah pun begitu Pak. Ada orang yang sholatnya dipaksa, sebulan sekali baru sholat, seminggu sekali baru sholat, Jumat doang. Ada Pak. Tapi mintanya banyak. Allah ngasih nggak? Kasih. Allah itulah punya sifat Rahman. Sifat Rahmannya Allah untuk siapapun. Yang malas Allah kasih, yang tukang ngebohong Allah kasih, yang kagak rajin ibadah pun Allah kasih rezekinya. Karena Allah punya sifat Rahman. Allah udah jamin, wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Semua melata, hewan yang melata yang ada di muka bumi, Allah jamin rezekinya. Allah udah jamin Pak. Cuman kadang-kadang kita nggak yakin sama jaminan Allah. Kita lebih yakin sama jaminan kepala. Kita lebih yakin sama jaminan ketua kita. Kita lebih yakin sama jaminan jenderal, RT, RW. Padahal itu nggak bisa ngejamin kita masuk surga Pak. Ini karyawan yang pertama Allah kasih, yang kedua pun begitu. Udah males, puasa ogah, zakat nggak mau, sedekah ngomong mulu, asal dikasih cobaan ngeluh mulu. Gua susah banget hidup. Asal ketemu orang cerita gua susah taat, ketemu RW gua susah ketemu RT gua susah teh. Sehari ketemu orang ngomongnya susah bener. Jadi susah apa kagak? Susah apa kagak? Susah. Yang minta susah siapa? Kita sendiri. Allah mah nggak pengen nyusahin hambanya. Kita yang suka nyusahin hambanya. Allah nggak pengen nyusahin hambanya, tapi kita yang bikin susah hidup kita. Udah tahu gaji segitu-gitunya, ngambil ngeredit motor sampai 2 lagi.
kan PA itu. Gaji 5 juta. Ngambil mobil atu sama motor atu. Sebulan 6 juta. Kira-kira yang bikin susah siapa, Pak? Tenang, rezeki mah dari Allah. Iya, rezeki mah dari Allah, yakin. Tapi lihat dong kenyataannya. Kan begitu. Makanya ada cerita sedikit begini, Pak. Ini teman saya, dia curhat. Ustadz Menak punya mobil. Kemana-mana gak kehujanan. Saya bosen, Pak, naik motor. Pengen punya mobil, kira-kira bisa gak, Ustadz? Bisa. Gampang-gampang. Ente doa, sholat duha, minta sama Allah. Terus datang ke dealer mobil. Dikasih? Ya kagak. Pasti dikasih. Oh gitu. Dia datang ke dealer bawa motornya, Pak, dijual. Motornya PCX. Pas dijual dapat buat DP. Pulang ke rumah. Ustadz, saya udah punya mobil. Alhamdulillah. Saya kemana-mana nggak kehujanan. Ada tetangga yang sakit saya anterin. 6 bulan kemudian ketemu saya lagi. Kok naik motor lagi? Iya, Tat. Mobil saya ditarik leasing. Lah emang kenapa? Kagak nggak kuat bayar. Puyeng kita udah diambil leasing, udah diambil. Emang bukan milik. Emang kok bisa diambil? Ceritanya begini, Tat. Saya doa minta mobil, Allah kasih mobil. Saya lupa minta bulanannya. Terus bagaimana? Gue pengen doa lagi, Tat. Gue pengen minta mobil plus sama bulanannya. Lah iya, kita minta mobil Allah kasih, bulanannya kagak minta, ya repot, Pak. Minta sama Allah. Artinya apa? Allah pengen diminta. Siapapun kita doa mah wajib. Sholat mah jangan nunggu bener. Supaya bener sholat. Kadang-kadang saya belum pernah pantas, Pak Ustadz, buat sholat. Emang sholat pakai pantas? Sholat mah gak pakai pantas. Saya mah belum pantas ngaji, Pak Ustadz. Ngaji kagak pakai pantas. Kadang-kadang kita mikir suka jauh banget, Pak. Allah pengennya sederhana. Udah lu taat, gua jamin hidup lu, kan begitu. Nah, udah, Pak, ini udah habis, keburu buka nanti. Jadi nanti kalau mau ada terusannya, lihat di TV, Bu. Saya ya, alhamdulillah pada Ramadan ini ada di channel TV, di KTP, ya. Cari dah di sinyal KTP, ya. Kalau nggak ada, Ibu datang ke Indomaret, ada CCTV, di situ ada saya. Ya, saya lagi parkirin motor. Ya, itu saya, Bu, ya. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya yang pertama taat sama Allah, ikuti perintah Allah, Allah akan jamin hidup kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.